Langsung saja nggak usah berlama-lama lagi ya. Saya udah kesal dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir di PSSI ya. Kenapa? Ya, baru-baru saja beliau mengatakan target kita lolos ke Piala Dunia itu di tahun 2034 ya. Padahal masih ada Piala Dunia 2030. Nah, kemarin sebelum kita di ronde 4 ya kan, setelah kita kalah di ronde 4, beliau mengatakan ya target kita aja lolos 2030. Nah, sekarang target kita lolos 2034. Nah, kita bahas nih, kalau target timnas Indonesia lolos di 2034. Nah, umur umur pemain kita seperti JIJ, seperti Emil Audero, seperti Kevin Dix itu sudah semakin tua, bos ya. Mungkin saya rasa kalau kita di tahun 2034 mungkin itu target jangka panjang sebenarnya. Cuman kita masih ada 2030 loh. Kenapa sih nggak optimis Pak Erick Thohir sekarang ya? Dulu kita optimis untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini ya. Dan setelah kita resmi kalah atau gugur ya di ronde 4, rasa optimis Pak Erick Thohir ini semakin hilang. Jadi lebih besar rasa pesimisnya kepada timnas Indonesia. Jadi yang mau ingin saya sampaikan di sini ya, kalau memang Pak Erick Thohir nggak mampu lagi ya membangun sepak bola Indonesia ini, atau nggak berani mengambil keputusan, mengambil eh, konsekuensi ya, tolong langsung katakan atau langsung mundur dari jabatan ketua PSSI, Pak. Ya, kalau Bapak nggak optimis atau Bapak nggak berani ya untuk lolos ke Piala Dunia 2030 ya. Kita udah gagal nih di Piala Dunia 2026. Nah, kesempatan kita 2030, masih ada waktu lah 5 tahun lagi kita membenahi sepak bola kita ini. Kalau kita mau lolos di tahun 2034, Pak, ya saya rasa umur pemain kita itu semua udah semakin tua ya, nggak ada di umur produktifnya lagi ya, seperti Kelvin Verdong. Saya rasa 2034 itu udah waktu yang sangat lama untuk Kelvin Verdong. Dan kalau kita membahas masalah pelatih ya, kita mau kembalikan Sinteyong atau gimana pun itu, ya itu keputusan ketua PSSI, memang keputusan dari PSSI, exco PSSI. Nah, mereka lah yang lebih tahu ya tentang hal itu. Tapi kalaupun memang Sinteyong nggak kembali lagi, tolong ya untuk menentukan pelatih itu tolong dipikirkan matang-matang, Pak ya. Nggak usah buru-buru untuk menentukan siapa pelatih yang akan berikutnya memimpin timnas Indonesia ya. Nggak usah buru-buru, Pak. Saya setuju dengan perkataan Pak Erick Thohir ya, kita memilih pelatih ini harus jangka panjang. Nah, saya setuju. Karena apa? Ya, ini pelajaran untuk timnas Indonesia, pelajaran untuk PSSI ya. Kesalahan PSSI adalah mengganti Sinteyong di tengah jalan dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal dari ketua PSSI atau jajaran PSSI lah. Nah, itu pelajaran untuk kita. Nah, agar apa? Jangan terulang kembali. Dalam menentukan pelatih, semoga PSSI dan Esko PSSI lebih menentukan atau lebih ya memilih pelatih yang memang betul-betul memiliki track record yang bagus di timnas ya. Track record yang bagus ya. Track recordnya itu bagus gitu loh. Dan jangan gampang diatur ya. Dan ini yang terakhir, ini untuk Pak Erick Thohir ya, ketua PSSI kita ya. Kenapa ya semakin kesini saya semakin nggak percaya atau nggak suka lagi lihat statement dari Pak Erick Thohir ya. Seakan-akan yang disalahkan itu supporter, seakan-akan yang disalahkan itu pengamat-pengamat bola ya kan. Kami pengamat-pengamat bola ini, supporter ini melihat juga, kami juga punya mata, Pak ya. Yang kami lihat yang memang salah ya, memang salah, yang memang salah. Tapi ada baiknya lah mungkin ya. Pak Erick Thohir ini harus diganti lah teman-teman ya. Pak Erick Thohir kan menjabat sebagai Menpora RI. Nah, nggak etis lah kalau memegang dua jabatan ya, ataupun nggak fokus lah nanti mengurus Menpora, mengurus berbagai cabang cabur olahraga yang ada di Indonesia, dan mengurus sepak bola lagi. Nah, itu mungkin semakin gak etis. Sedangkan kemarin aja hanya mengurus PSSI, hanya mengurus sepak bola aja, nggak berhasil lolos ke Piala Dunia ya kan, nggak berhasil mencapai target. Nah, apalagi ini udah terbagi nih, Pak Erick Thohir udah bekerja sebagai Menpora, bekerja sebagai ketua PSSI. Nah, saya rasa mungkin Pak Erick Thohir harus diganti lah ya. Mungkin banyak lagi orang-orang yang bisa menjalani atau menduduki jabatan ketua PSSI ini, seperti Iwan Bule ya. Apa salahnya lagi Iwan Bule kembali
untuk memegang jabatan ketua PSSI. Saya sangat setuju Iwan Bule kembali lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman nggak sependapat dengan saya ataupun sependapat dengan saya, tulis di kolom komentar dan share video ini, like, dan satu lagi, tolong ikuti channel ini. Thank you.